Pirin kehidupan kembali menjumpai Anda sahabat. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini diberi judul Ketika Surga dan Bumi Berciuman. Saya Daniel Budi Laksono. Jika Anda pernah menonton film The Lion, the Witch, and the Wardrobe atau membaca buku aslinya yang ditulis oleh C.S. Lewis, The Chronicles of Narnia, maka Anda pasti akan tiba pada adegan Lucy yang menemukan dunia Narnia ketika bersembunyi di dalam sebuah lemari pakaian milik Profesor Quirke. Dunia Narnia yang sama sekali berbeda dari bumi itu dipisahkan hanya oleh sebuah ruang sempit dari lemari pakaian itu. Ia menjadi semacam portal yang memisahkan sekaligus menghubungkan bumi dan Narnia. Lemari Profesor Quirke itu mengingatkan Pendeta Yowas pada sebuah istilah menarik dari tradisi spiritual Iona, yaitu tempat-tempat tipis atau thin places. Helen Wilcox mendefinisikan tempat-tempat tipis ini sebagai lokasi di mana tabir antara yang fana dan yang tak fana begitu tipisnya hingga ia nyaris tak terlihat. Atau dalam bahasa Eric Weiner, di tempat-tempat tipis ini, jarak antara surga dan bumi menyusut dan kita mampu secara sekilas menatap yang ilahi. Di situ Allah tampak begitu dekat, walau masih tetap berjarak. Di situ langit yang baru dan bumi yang baru tampak bukan lagi sebuah impian, melainkan kenyataan, sekalipun masih sangat kabur. Di situ pula kita berada pada titik terakhir sebelum melangkah memasuki sebuah penglihatan penuh kebahagiaan pada Sang Kekasih. Sebagai catatan kaki, Thomas Aquinas menegaskan bahwa penglihatan penuh kebahagiaan atau beatific vision atau visio beatifica merupakan impian semua orang percaya. Kita memang belum tiba di titik itu, namun ia sudah teramat dekat, bayang-bayangnya telah mengenai kita. Banyak orang mengalami tempat-tempat tipis itu di situs-situs religius. Ia bisa jadi Katedral Jakarta atau Masjid Istiqlal yang berada di seberangnya. Bagi yang lain, taman, hutan, atau pantai dapat menjadi tempat-tempat tipis yang mendekatkan mereka pada Allah. Ada pula yang justru sangat menikmati kios buku bekas atau perpustakaan sebagai tempat-tempat tipis mereka. Pendeknya, tempat-tempat itu memaksa manusia memasuki relung spiritualitas terdalam dan menemukan bahasa yang tak terkatakan untuk bercakap-cakap dengan Allah. Pendeta Yowas semakin percaya bahwa perbedaan jenis tempat tipis bagi setiap orang itu sangat bergantung dari tipe spiritualitas masing-masing orang. Gary Thomas pernah menulis sebuah buku apik berjudul Sacred Pathways. Di dalamnya ia memaparkan 9 tipe spiritualitas yang sangat berbeda satu dari yang lain. Setiap orang mengasihi Allah dengan cara yang berlainan, sesuai dengan tipe masing-masing. Berikut ini daftar 9 tipe itu. Yang pertama adalah tipe naturalis yang mengasihi Allah di alam terbuka. Yang kedua tipe indrawi yang mengasihi Allah dengan panca indera. Yang ketiga tipe tradisionalis yang mengasihi Allah melalui simbol dan ritus. Yang keempat, tipe asketis, yang mengasihi Allah melalui keheningan dan kesederhanaan. Yang kelima, tipe aktivis, yang mengasihi Allah lewat aksi sosial. Yang keenam, tipe pemerhati, yang mengasihi Allah dengan cara memperhatikan sesama. Yang ketujuh, tipe antusias, yang mengasihi Allah melalui ibadah yang ekspresif. Kedelapan, tipe kontemplatif, yang mengasihi Allah lewat pemujaan dan doa. Dan kesembilan, tipe intelektual yang mengasihi Allah dengan pikiran rasional. Nah, saudara, Pendeta Yowas percaya bahwa setiap tipe spiritualitas ini mempengaruhi cara seseorang menemukan tempat tipisnya. Bagi seseorang dengan tipe intelektual misalnya, ruang seminar atau perpustakaan bisa menjadi tempat tipis yang mengasihkan. Bagi seorang aktivis, Allah mungkin dijumpai justru di lokasi bencana yang ia datangi, atau di dalam wajah korban bencana yang ditemuinya. Atau bangsal rumah sakit atau rumah duka akan menjadi tempat tipis bagi seseorang dengan tipe pemerhati, yaitu tatkala ia duduk diam bersama dengan pasien yang berada dalam keadaan koma atau keluarga yang menangis karena berduka. Demikian seterusnya. Mircea Eliade pernah berujar bahwa bagi manusia religius, ruang perjumpaan dengan yang ilahi tidaklah seragam. Beberapa tempat memberikan pengalaman transenden yang berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Sebuah situs bisa jadi menjadi sebuah tempat tipis bagi seseorang, tetapi justru menjadi sebuah tempat yang terlalu tebal bagi orang lain, sampai-sampai ia sama sekali tak merasakan kehadiran Allah di sana. Ada satu hal lagi yang menarik dari tempat-tempat tipis, saudara.
Agaknya kita memang bisa secara sengaja mendatangi tempat-tempat itu. Sebagian orang secara berkala mendatangi tempat-tempat suci, yang lain mengikuti retret pribadi di biara, sementara ada pula yang pergi ke taman yang sepi. Akan tetapi tak jarang pengalaman memasuki sebuah tempat tipis terjadi secara mengejutkan. Sangat mungkin Allah berkenan menjumpai dan dijumpai di sebuah tempat yang mengejutkan pada sebuah momen yang tak terduga. Ia mungkin saja menjadi sebuah interupsi spiritual, sebuah epifani. Ada banyak kisah interupsi di dalam kitab suci yang menarik manusia untuk masuk ke dalam tempat-tempat tipis. Interupsi itu terjadi di tengah-tengah peristiwa sehari-hari. Misalnya, kita membaca kisah Musa yang diinterupsi oleh Allah saat menggembalakan ternak kepunyaan Yitro mertuanya. Dan Allah secara tiba-tiba menempatkan Musa ke dalam sebuah tempat tipis melalui semak yang terbakar dan memperkenalkan dirinya. Banyak lagi kisah-kisah interupsi dan tempat-tempat tipis lainnya di dalam Alkitab. Namun, secara khusus kita akan membaca sebuah kisah interupsi di dalam Injil, yaitu kisah transfigurasi di atas gunung. Ada di Matius, Markus, maupun Lukas. Interupsi tersebut dialami oleh 3 murid utama Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Begitu mengesankannya kisah ini, hingga Petrus di kemudian hari mengisahkannya sendiri di dalam 2 Petrus 1 ayat 16-18. Yesus membawa ketiga muridnya ke atas sebuah gunung. Di atas ketinggian itu, terasa bumi dan langit begitu dekat. Keduanya berciuman mesra. Pada waktu itu, ketiga murid itu menyaksikan Yesus didampingi oleh Musa dan Elia, 2 tokoh penting dalam perjanjian lama. Ketiganya diselimuti oleh terang yang berkilauan. Peristiwa ini kerap disebut transfigurasi, sebab tubuh ketiga tokoh ini dipermuliakan, bagaikan tubuh kebangkitan. Dan memang itulah tujuan dari transfigurasi, yaitu menyediakan sebuah icip-icip kebangkitan justru sebelum salib dan kematian merusak tubuh Yesus. Tentu saja ketika murid Yesus itu sangat menikmati tempat tipis semacam itu. Tak heran jika Petrus seperti biasa berinisiatif untuk berbicara. Ia meminta izin agar sang guru memperbolehkan mereka bertiga mendirikan kemah baginya, Musa dan Elia. Maksudnya adalah untuk membuat pengalaman tempat tipis itu permanen atau setidaknya berlangsung selama mungkin. Hanya saja Yesus berkehendak lain. Ia menolak usulan simpatik Petrus dan justru mengajak ketiga muridnya turun dari gunung atau tempat tipis itu, serta kembali ke dalam ajang peperangan iman sesungguhnya, yaitu kehidupan sehari-hari. Dan kita tahu persis apa yang berlangsung sesudahnya, yaitu karya ministerial Yesus bagi banyak orang yang lantas berujung pada salib. Jadi saudara, seindah apapun perasaan spiritual yang kita nikmati berkat kehadiran kita di sebuah tempat tipis, kita memang perlu meninggalkannya untuk memasuki kembali keseharian kita. Sebab di sanalah sesungguhnya kehidupan patut diperjuangkan. Sebuah tempat tipis memang dapat memberi sebuah ruang retret. Kita bisa menarik diri sejenak untuk mengatur napas dan menyerap kekuatan baru. Namun di ujung hari itu kita harus kembali ke dalam dunia penuh gejolak, sebuah tempat tebal yang kerap kali dipekati oleh asap derita dan kesesakan hidup. Tugas kita adalah menipiskannya. Artinya kita harus berusaha menjadikan dunia sehari-hari kita sebagai tempat tipis, tempat di mana surga dan bumi berciuman. Sebab tanpa hidup sehari-hari, sebuah tempat tipis malah bisa berubah menjadi sebuah pelarian, ilusi, atau malah sebuah tempat yang toksik, beracun. Sahabat, terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Anda membutuhkan naskah cetak lengkap Labirin Kehidupan? Silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih dan sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.